Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus penemuan perempuan yang berada di dalam sebuah koper warna hitam di kawasan Kalimalang, Cikarang, Bekasi. Ini sudah ada penetapan dua tersangka. Tersangka pertama adalah rekan kerjanya sendiri yang bernama Ahmad Arif Ridwan Nullah, usia 29 tahun, yang diduga memiliki hubungan spesial dengan sang korban Rini ya. Dan yang kedua adalah tersangka AT yang merupakan adik kandung dari Ahmad Arif ini sendiri. Lantas kalau kita lihat keterangan dari pihak kepolisian kan bilang bahwa motif utamanya adalah karena sakit hati dan penyertanya adalah masalah ekonomi. Aku juga agak serba salah ya. Aku lihat juga keterangan dari Alia, putri dari korban, yang mengatakan bahwa pelaku ini sangat manipulatif, jangan percaya 100% apa yang dikatakan dari si pelaku. Dikatakan bahwa Alia bilang gini ya di media bahwa saya itu di hari Kamis ya, 24 jam pada sebelum ibunya itu menghilang lagi dicari di kantornya, ketemu nih si Alia sama si Arif. Dia bilang bahwa Alia katanya yang sabar ya. Terus dikatakan juga ada beberapa statementnya begini bahwa sehari setelah ibu menghilang, Alia ini dibilangin sama si Arif bahwa di kantor ya, mama itu ada di kantor dan izin mau store ke bank kok Alia katanya. Terus dibilang udah nggak usah ngelapor ke polisi sebelum 24 jam, tunggu aja. Terus juga kata Alia, saya nggak ada curiga sama sekali. Dia bilang bahwa begini, bicarakan baik-baik sama keluarga terdekat, termasuk dengan papahnya sebelum melapor ke polisi. Salah satu hal yang ditanya sama netizen juga kan, ini kan keterangan kalau di media massa bahwa ya dia masih punya suami, tapi kalau aku lihat dari keterangan Alia, ya Alia bilang bahwa saya itu hanya tinggal bertiga sama ibu saya, adik saya, dan juga ibu saya. Ibu saya itulah yang membiayai seluruh kegiatan saya, membiayai saya dari kecil. So, ini bisa diasumsikan bahwa secara negara mungkin korban ini masih menikah, tetapi secara de facto memang mereka sudah berpisah lama. Ya, itu adalah bagian yang dipertanyakan karena ini juga berhubungan dengan statement yang disampaikan dari Kombes Ade Aris Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang mengatakan bahwa dikatakan menurut pengakuan dari tersangka, mereka ini sudah punya hubungan spesial walaupun jarang ketemu karena walaupun kantornya sama tetapi tugasnya berbeda. Sebagai seorang auditor, paling dia itu ngaudit ke kantornya yang berada di Bandung itu paling sebulan sekali. Dan katanya ini di bulan Desember 2023 mereka pernah melakukan hubungan suami istri di sebuah hotel dan kemudian melakukannya lagi di bulan April, yang itu menjadi alasan kenapa pada saat dia diajak ke hotel dia nggak melakukan penolakan. Ada keterangan beberapa hal yang sudah mulai sangat jelas sekali. Menurut Direskrimum ya, dikatakan bahwa motifnya ini tersangka tidak terima karena diminta untuk menikahi. Juga ada motif ekonomi dengan bukti adalah mengambil uang 43 juta rupiah. Itu ceritanya bagaimana? Jadi tersangka ini ngaku gini teman-teman. Waktu setelah selesai mereka kan pagi hari ya ke hotel tersebut. Seharusnya jadwalnya dari korban ini adalah antara jam, ya biasanya jam 10 sampai menjelang jam 12. Biasanya korban tuh harus menyerahkan uang yang di-store oleh para supir di hari sebelumnya ke sebuah bank di kawasan Bandung tersebut. Tetapi pada saat itu dia mampir dulu ke hotel tersebut bersama si tersangka. Ini yang menjadi alasan kenapa kok jam kerja dia keluar. Nah, si korban tuh ngaku memang setelah akan menyerahkan nyetor uang di bank tersebut, katanya akan menjenguk kakaknya yang lagi sakit TBC begitu. Tapi ternyata pas dicek oleh kepolisian tidak ada tuh CCTV yang menunjukkan bahwa korban ke bank BCA, terus juga ke rumah sakit, tidak ada. Tetapi justru ditemukan ada pertemuan terakhir dia ini mengendarai motor miliknya korban bersama Arif gitu. Jadi pada saat mereka keluar dari kantornya, mereka keluar sendiri-sendiri. Tetapi nggak jauh dari lokasi kantor mereka itu ketemuan dan naik motor yang miliknya korban, kemudian mereka ke hotel tersebut. Nah, pada saat sudah melakukan hubungan suami istri, versi dari mereka, si tersangka ya, bahwa bilang, si korban ini bilang bahwa gimana dengan hubungan kita gitu kan ya. Karena dia sudah 2 kali melakukannya, dia minta tanggung jawab. Nah, si Arif
itu malah emosi. Mungkin namanya perempuan ya, pasti akan ada rasa cemburu kalau memang betul itu terjadi, kemungkinan besar itu adalah faktanya. Dia ngerasa cemburu gitu, karena dia mungkin baru aja ngasih tahu bahwa saya sudah menikah. Karena kan si Arif itu baru melaksanakan pernikahan yang secara agama, ijab kabulnya di Tangerang, beberapa minggu sebelum mereka bertemu. Dan di 5 Mei 2024 nanti sebenarnya, si Arif itu akan melangsungkan resepsi pernikahan di rumah mempelai wanitanya yang berada di Palembang. Nah, mungkin karena si perempuan tuh sudah ngerasa cemburu gitu kan ya, ada rasa cemburu, makanya dia bilang gini, kita itu kan sudah hubungan sejauh ini, gimana nih kelanjutannya, kapan kamu mau menikahi saya? Si Arif bilang, loh, kita kan suka sama suka, kenapa kok harus saling menikahi? Tapi yaudah, kata Arifnya dengan nada marah gitu, kalau memang kamu mau dinikahin, ya sudah, kita pakai uang 43 juta rupiah ini untuk biaya nikah. Terus korban bilang, ya nggak bisa dong, ini kan bukan uang saya, ini uang harus saya setorkan milik kantor. Terus dijawab dengan kata-kata yang sangat kasar menurutnya, ya udahlah, nggak usahlah katanya, sudahlah, aku nggak mau lagi berhubungan dengan auditor yang kata-kata kasar banget macam kamu katanya. Nah, dari situ si Arifnya tuh ngaku sakit hati. Pada saat sakit hati, lantas dia melakukan A, B, C, dan D yang menyebabkan dia sudah tidak berdaya lagi dan dibekap sekitar 10 menit. Aku udah lihat ya, ada foto yang pada saat korban dikeluarkan dari koper. Aku pikir kopernya kan kecil ya. Ternyata pada saat dilihat zoom, memang gede banget. Dan ini terbukti ada CCTV yang menunjukkan menurut keterangan dari Kapolres Metro Bekasi bahwa si tersangka ini sempat keluar untuk beli koper itu sebanyak 2 kali. Pertama dia beli kopernya itu yang warna coklat, tapi itu terlalu kecil, makanya dia beli lagi yang warna hitam dan cukup besar. Nah, itu ketahuan dari situ teman-teman, kopernya itu memang menjadi tempat untuk membuang dari si korban. Nah, kemudian setelah sakit hati dan melakukan hal seperti itu, ya sudah, si korban sudah nggak bernafas lagi, jadi dia dibawa check out dari kamar hotelnya, dan mereka ini langsung pergi ke sebuah tempat yang kalau nggak salah itu di kawasan Tangerang ya, atau di daerah ya dekat-dekat juga situ. Itu pergi ke rumah adiknya ini yang inisialnya AT tersebut yang menjadi tersangka kedua. Pada saat sudah sampai ke sana, mereka sudah komunikasi, terus mereka akhirnya nyewa mobil rentalan, dan pada saat itulah, pada saat dia akan menuju ke Bandung, koper yang berisi korban ini ditinggalkan di kawasan Kalimalang, Cikarang, Bekasi tersebut. Jadi itu adalah bagian bagaimana kronologi versi dari pelakunya. Lantas pada saat ditangkap ini kan juga menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi bahwa petunjuk yang sangat nyata itu adalah pada saat keterangan dari saksi yang mengatakan jadwal regulernya itu jam 9 sampai jam 11 pagi itu ke Bank BCA. Tapi di situ tidak ada keberadaannya korban, dan diketahui dari CCTV ternyata dia ketemu sama si tersangka. Akhirnya dicek semuanya dan terakhir ya diketahui bahwa ya si auditor tersebut pergi ke sebuah hotel bersama dia. Terus uangnya bagaimana? Kan diambil itu ada 43 juta rupiah. Nah, menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi ini, uangnya sekarang sisa sekitar 36 juta rupiah. Waduh, berarti uangnya buat apa ini? Berarti uangnya itu menurut keterangannya beliau adalah dipakai untuk beli kopernya, untuk bayar Grab, bahkan sempat juga mengirimkan sejumlah uang ke ibunya. Berarti mungkin 1 juta, 2 juta, terus juga untuk biaya macam-macam, makan dan sebagainya itu pakai itu juga. Nah, apakah ini pure murni adalah karena motifnya sakit hati dan juga berujung mau mendapatkan harta tersebut? Ya, harus digali lebih dalam sih. Tapi kalau aku lihat keterangannya sampai saat ini, memang pasal yang dikenakan yang utamanya itu adalah pasal yang sifatnya adalah penganiayaan yang berujung meninggalnya seseorang, bukan yang pasalnya adalah yang berencana. Ya, berbeda teman-teman hukumannya. Kalau ini terbuktinya adalah pasal 339 yang awalnya nggak ada rencana, ya hukumannya maksimal paling kan cuma 15 tahun penjara ya. Tapi kalau ini dikenakan pasalnya ada unsur perencanaan, ini kan hukumannya bisa hukuman mati, seumur hidup, atau sekitar 20 tahun penjara.
Ada 3 pasal yang dijungtokan ya. Pasalnya pertama adalah yang berencana, kedua adalah pencurian, yang ketiga apakah spontanitas? Kayaknya nggak ada deh kalau spontanitas. Ya, ini nanti dalam persidangan akan dicek. Tetapi dari keterangan Alia ya, putri dari korban, aku bisa pahami kenapa Alia mengatakan bahwa jangan percaya begitu aja dengan keterangan tersangka gitu. Karena kan tersangka itu memberikan statement-statement yang kesannya mereka ada hubungan khusus. Ini untuk meringankan hukuman dia. Ya betul juga, tetapi mohon maaf ya untuk Alia. Kalaupun seandainya memang peristiwa tersebut yang diklaim bahwa mereka sudah berhubungan badan sebanyak 2 kali itu adalah benar, menurut aku sih bukan urusan kita ya, manusia gitu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti punya dosanya masing-masing, itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Tetapi itu bukanlah justifikasi mengexcuse bahwa ya boleh deh kena apesnya seperti itu. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi bagi aku pribadi, mau bahwa mereka beneran ada hubungan atau enggak, ya itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Tapi ini menurut aku satu hal yang menjadi pelajaran bahwa kalau kalian sudah memberikan sesuatu hal yang begitu berharga kepada orang yang baru ya ngakunya pacar dan sebagainya. Tipikalnya sih pria itu adalah kalau mereka sudah mendapatkan apa yang diinginkan, itu biasanya akan gampang dibuang. Karena kan ya pernikahannya dia itu baru sekitar beberapa minggu juga kan ya. Dan baru nanti akan juga meresmikannya secara pestanya itu adalah di Palembang di tanggal 5 Mei 2024 ini. So itu adalah kasus update terbaru dari peristiwa ini, dan potensi sangat kuat sih harusnya ini bisa berujung adalah ke berencana. Tetapi kalau memang di pembuktian, di persidangan ini adalah pasalnya adalah yang kesannya adalah yang kayak spontanitas, yang penganiayaan, ya mau bagaimana lagi, karena kan hukum itu bukan dipakai sebagai alat balas dendam ya teman-teman. Dan untuk menentukan satu hal itu sebagai fakta, untuk mendukung ini adalah sebagai berencana, harus didukung dengan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kita pengen lihat apakah ada komponen atau alat bukti yang merujuk bahwa ini sudah direncanakan. Direncanakan tuh ada jeda antara eksekusi dengan ya rencananya, walaupun cuma semenit 2 menit. Jadi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau ada update terbaru, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.